Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti dialog interaktif Dokter di Radio. Dokter di Radio dipersembahkan oleh 30 radio di Aceh. Kerjasama Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, dan radio kesayangan Anda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di seluruh Aceh dan juga ada di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ada di Rau FM, kemudian ada di pesisir selatan garis pantai, dan di Banda Aceh Anda bisa mendengarkan Dokter di Radio ini bersama Radio 3 FM, kemudian TOS FM, Bayatur Rahman FM, Jati FM, Serambi FM. Di Aceh Besar bisa didengar KIS FM, 57 FM, Panglima Polem FM, Mora FM, Sigli bisa didengar di Megafon FM, As FM, Mutiara FM, Catalina FM, Badratun FM, Al-Falah FM. Di Lok bisa didengar di Vinavira FM, Aradio FM, Istiqamah Arun, Sitis FM. Di Takengon bisa didengar di DN FM, Amanda FM, Sela FM. Langsa bisa didengar di Cot Kala FM, Aceh Singkil bisa didengar di Extra FM. Tamiang bisa didengar di Birama FM, Aceh Selatan bisa didengar di Klutes FM, Aceh Barat Daya bisa didengar di Fatali FM, Biren bisa didengar di Raja FM, ada Andita FM, Getsu FM, Sonya Manis FM, Subulus Salam itu ada Cahaya Muna FM, Aceh Barat ada Dalkai FM, Aceh Tenggara ada Loser FM. Nah, pendengar, untuk hari ini di Dokter di Radio kita akan sampaikan berita spesial atau topik spesial kita hari ini, bagaimana prediksi perkembangan dari COVID-19 di Aceh dan bagaimana modelnya dan prediksi perkembangannya di ke depan hari. Bersama kita sudah hadir ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Dr. Safrijar Rahman, MKes SPOT. Beliau adalah Ketua ID Wilayah Aceh. Juga ada pakar matematika FMIPA Unsia, Profesor Dr. Marwan Ramli, MSI. Dan pengamat komunikasi publik, Pak Saifuddin Bantasam, SHMA. Kita mulai saja untuk Dokter di Radio dan pendengar. Untuk Anda ingin bertanya bagaimana keluhan kesehatan Anda untuk minggu ini, silakan bertanya langsung di kolom komentar di sosial media radio masing-masing daerah, atau bisa WhatsApp kita di 0811 6888945. Sekali lagi WhatsApp-nya, sebutkan lokasi atau daerah Anda dan kirim pertanyaannya di 081168888945. Kita mulai untuk Dokter di Radio hari ini di hari Senin, pendengar, dan acara ini didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, ada Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, dan juga didukung oleh pemerintah Aceh. Kita mulai dengan Ketua ID dulu, Dr. Safrijar Rahman, MKes SPOT. Assalamualaikum, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dokter, bagaimana perkembangan terakhir dari COVID-19 ini? Terima kasih, Pak Ira. Jadi kalau kita perhatikan ini sudah memasuki angka 1 juta kasus, dan kemudian kalau di Indonesia ini sudah bergerak dari angka 2.000. Nah, dan itu belakangan dikatakan bahwasanya angka ini pun tidak valid, sebenarnya lebih besar. Untuk Aceh sendiri memang kita masih stagnan, beberapa hari stagnan di angka 5 kasus positif. Tetapi trennya, saya memperhatikan ada beberapa laporan dari cabang, trennya ada beberapa kasus baru yang barangkali mungkin ada beberapa bahkan yang meninggal sebelum dapat konfirmasi. Jadi ini saya memperkirakan sebenarnya trennya masih akan terus naik, walaupun di beberapa tempat, di beberapa negara sudah turun, tapi untuk Indonesia masih akan terus naik beberapa hari ke depannya ini. Ya, Pak Ketua, Pak Dokter, saya pernah membaca dari beberapa media itu dokter pernah memprediksi bahwa Aceh akan aman bila ini. Ini apa yang bisa disampaikan? Nah, kondisi Aceh kemarin relatif tenang, relatif stagnan, walaupun barangkali mungkin karena keterbatasan kemampuan diagnosa kita dalam hal ini laboratorium. Tapi beberapa hari, sempat 3 atau 4 hari itu tenang dalam kondisi kita
malam diberlakukan jam malam, dan kemudian masyarakat sudah mulai kurang aktivitasnya bersama-sama di luar. Tetapi memang permasalahan baru datang ketika ini terjadi dan orang banyak yang masuk ke Aceh melalui jalur-jalur yang tidak resmi dari tempat yang terjangkit, contoh dari Malaysia, dari Singapura, banyak yang pulang untuk kembali ke tanah airnya, ke Aceh, dan ini potensial sekali menyebabkan terjadinya penambahan kasus baru karena mereka tidak terpantau, padahal mereka ODP. Ini yang saya maksudkan, seandainya ini bisa ditertibkan, insya Allah kita bisa lebih tenang begitu. Ya, artinya bagaimana prediksi dari sisi medis atau sisi pandemi ke depan Aceh ini dalam 1 atau 2 bulan ke depan? Kalau kita berkaca dari pandemi sebenarnya, ada beberapa kali pandemi terjadi di dunia, nanti mungkin akan kita bahas, maka pandemi ini pada dasarnya dia akan mencapai titik peak di satu titik tertentu dan akan turun. Beberapa pandemi yang lalu, bahkan untuk dia bisa turun dan normal dibutuhkan waktu 1 tahun. Jadi kalau kita bicara 1 tahun, peaknya ada di 6 bulan. Kalau kita bicara peaknya di 6 bulan, maka kita baru mulai di bulan 2 atau bulan 3, maka nanti peaknya adalah sekitar bulan 6 atau bulan 7. Jadi ini masih sangat, kalau saya perhatikan ini masih sangat awal bagi kita di Aceh khususnya. Demikian Pak Wira. Iya, kalau kita melihat sebenarnya Aceh, bagaimana perilaku yang sudah dilihat dari pandangan medis selama ini? Masyarakat Aceh saat ini banyak tahu tentang COVID. Itu harus kita akui. Bermacam-macam cara yang dilakukan, mereka tahu tentang COVID. Tetapi anggapan masyarakat Aceh tentang COVID ini beragam-ragam. Ada yang mengatakan mereka tahu tapi mereka tidak takut. Ada yang ketakutan. Dan ada yang kemudian menganggap ya kalau terkena ya terkena, pasrah. Tetapi memang kita perhatikan belakangan setelah jam malam ditarik, aktivitas mulai banyak, ini mulai ada kekhawatiran di kalangan medis. Sepertinya kalau kelihatannya mereka sudah lupa bahwasannya ditarik jam malam, artinya masih tetap dalam konsep physical distancing, bukan konsep sudah selesai masalah. Kelihatannya masyarakat banyak yang mengartikan dengan ditariknya jam malam mengatakan permasalahan sudah selesai. Ini yang paling kita takutkan. Demikian Pak Uda. Iya. Baik, Dokter, kita akan menanyakan bagaimana dari sisi saintifik ya untuk pandangan atau pemodelan yang dilakukan oleh Profesor Marwan Ramli. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam Pak Wira. Ya Pak Prof, dari riset yang Prof lakukan bersama teman-teman, bagaimana kira-kira model perkembangan COVID-19 ini di Aceh? Ya, baik Pak Wira. Kita dari FIPA Unsyah tertarik untuk mengamati bagaimana perkembangan virus ini menjadi pandemi dan bagaimana dia mewabah dan menjangkiti semua orang yang ada di satu kawasan. Nah, model ini kita bangun dengan asumsi bahwa begitu terkonfirmasi positif 1 orang saja, daerah ini sudah ditutup. Artinya ada pembatasan orang yang masuk dan ada pembatasan orang yang keluar. Jadi kita hanya mengamati bagaimana pergerakan pandemi di wilayah yang sudah tertutup itu sendiri. Nah, berdasarkan model yang kita bangun, kita menyimpulkan bahwa penyebaran ini dia akan naik secara eksponensial. Apabila tidak ada intervensi sama sekali yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya tidak ada pemberlakuan social distancing, masyarakat berada di rumah saja, nilai kepatuhan terhadap diri itu rendah, jarang cuci tangan, mandi dan seterusnya, maka ini akan bergerak dengan sangat cepat sekali. Nah, prediksi kami di awal, apabila tidak ada intervensi sama sekali, maka paling tidak hampir 30% dari penduduk Aceh ini akan terinfeksi dengan waktu puncak itu sekitar 3-4 minggu setelah kasus pertama terkonfirmasi ditemukan. Begitu kira-kira Pak Wira. Iya, kalau kita melihat tren yang ada sekarang ini, apakah ini sudah mulai fase optimum dari perkembangan virus itu ini, Pak Prof? Nah, bila dari yang kami prediksi berdasarkan model kita, itu kasus pertama sekali terkonfirmasi positif itu adalah pada tanggal 21 Maret. Berarti 3 minggu setelahnya itu di sekitar
15 sampai 18 April nanti akan peak. Itu dengan asumsi bahwa apabila tidak ada intervensi sama sekali. Nah, kita melihat bahwa apa yang terjadi belakangan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Ketua ID tadi, ada intervensi yang sangat baik menurut saya oleh pemerintah. Misalnya memperlakukan jam malam, melaksanakan masyarakat kalaupun dia keluar dari rumah, dia melakukan menerapkan social distancing, patuh terhadap diri. Kita melihat bahwa dalam beberapa waktu ini hanya 5 yang terkonfirmasi positif. Ini artinya kepatuhan itu sudah tinggi, dan kami berharap berdasarkan model prediksi kita, itu yang terinfeksi nanti akan rendah. Begitu kira-kira. Pak Dr. Safrizal. Halo ya. Pak Dokter. Ya. Apakah memang sedikitnya dari jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Aceh ini karena memang tidak adanya yang PDP berubah menjadi positif, atau memang kurang hasil dari Jakarta ini, Pak? Jadi ada beberapa hal yang barangkali jadi penyebabnya. Pertama itu seperti yang disampaikan tadi, ya, proses pemeriksaan masih memakan waktu. Dan kemudian proses pemeriksaan yang masih memakan waktu lama ini lagi dipersulit kadang-kadang dengan kesiapan kita, karena memang media transport untuk virusnya terkadang habis stoknya dan mendapatkan itu sangat susah saat ini di Indonesia. Dan kemudian yang kedua adalah kadang-kadang yang paling banyak adalah masyarakat takut atau merasa aib membawakan keluarganya yang mengalami gejala berobat. Saya ambil contoh, ada kejadian di mana seorang pasien yang diperkirakan datang itu dengan penurunan kesadaran, ternyata ada sesuatu yang disembunyikan oleh keluarganya. Yang terakhir, setelah dia gawat diperiksakan pakai rapid test, ternyata positif. Kalau saja dari awal keluarganya menyampaikan informasi yang jelas mengenai dia dari riwayat kemana-mana, ini barangkali kewaspadaan petugas medis terhadap kasus COVID-19 akan berbeda. Satu hal yang pasti untuk Aceh saat ini, Aceh sampai saat ini belum menjadi daerah terjangkit. Saya mungkin barangkali meminta bantuan dari Prof. Marwan, barangkali nanti dibuat perhitungan kalau Aceh sudah menjadi daerah terjangkit. Apa arti daerah terjangkit? Adalah daerah di mana ada orang di Aceh yang tidak ada hubungan keluar, tidak pergi ke daerah-daerah lain, tapi terkena. Nah, ini artinya dia sudah terjadi transmisi lokal. Inilah ya, titik tolak kita, di mana kita mengatakan kita sudah berbahaya. Begitu. Ya. Terima kasih. Ya, Pak Ketua, Pak Dokter. Dengan rapid test ini memang tidak bisa dilakukan sebagai analisa awal bagaimana terjangkitnya rakyat Aceh dari virus corona atau COVID-19? Tentu saja bisa. Hanya kelemahannya rapid test ini adalah diberikan yang kepada kita ini adalah sifatnya serologis atau berdasarkan antigen dan antibody. Artinya seorang yang sudah memiliki gejala baru bisa dideteksi dengan rapid test. Tetapi kalau orang yang ada di dalam tubuhnya virus tanpa gejala belum bisa terdeteksi oleh rapid test ini. Padahal teorinya 80% orang mengalami COVID-19 ini tidak bergejala, tidak sakit, tapi bisa menyebarkan. Inilah problemnya. Baik, kalau kita melihat dengan kondisi sekarang ini, prediksi dari ID itu sendiri untuk melihat kira-kira Aceh ini perkembangannya bagaimana ke depan? Kalau saya akan melihat, pertama yang harus kita lakukan, kita siapkan, kita mampu memeriksa sendiri. Yang kedua adalah kita melakukan case tracer, artinya aktif melakukan pencarian kasus ke tempat-tempat di seluruh Aceh. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah kita menjaga jangan sampai terjadi transmisi lokal. Kalau sudah terjadi transmisi lokal, maka berlakulah hukum. Ada satu pasien berarti ada 27 sampai 28 kasus lain yang di bawahnya. Iya. Baik, Pak Saifuddin Bantasyam. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifuddin, kalau kita melihat dari komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari awalnya dengan membentuk jam malam, kemudian pembatasan sosial, kemudian ditarik kembali. Ini apakah sebuah bahasa komunikasi yang baik? Ya, terima kasih Wira. Saya menyapa dulu Pak Safrizal dan Pak Marwan. Ya, Bang Saifuddin. Ya, terima kasih atas beberapa poin yang sudah Bapak sampaikan.
Dan saya senang bahwa aspek komunikasi juga diangkat ya dalam kaitannya dengan pencegahan COVID-19 di Indonesia. Karena aspek ini juga saya lihat sebuah masalah ya yang melahirkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Nah, tadi Wira kan bertanya mengenai bagaimana pemerintah Aceh saat ini ya dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencegah penyebaran virus ini. Saya ingin mengatakan bahwa kebijakan yang diambil ini tidak bisa lepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Kalau kemudian terlihat bahwa pemerintah daerah termasuk Provinsi Aceh agak tertatih-tatih ya di dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, itu tidak lepas dari beberapa peringatan atau ancaman dalam tanda kutip ya yang disampaikan oleh pemerintah pusat supaya pemerintah daerah harus begini, harus mendengar dulu dan macam-macam. Sementara waktu berjalan terus ya. Bahkan yang sangat mengkhawatirkan pada awal-awal sekali ya komunikasi mengenai COVID ini dibangun, saya lihat spreading virus ini melebihi dari kecepatan komunikasi yang tepat itu sendiri gitu. Jadi saya menilai bahwa ini satu hal ya yang membuat kita menjadi seperti agak kewalahan sekarang ini, diliputi dengan kekhawatiran yang tinggi, apalagi ada semacam riset ya prediksi yang tadi antara lain disampaikan oleh Prof. Marwan, juga dari Pak Dr. Safrizal, kemudian juga BIN, kemudian juga ITB, UNAIR ya, juga UI menyampaikan beberapa prediksi yang saya lihat 50%-nya optimis, tapi 50%-nya juga katakanlah sedikit pesimis ini dengan sejumlah catatan kaki. Jadi itu komentar umum saya yang pertama, Bira ya. Apa saya teruskan ya? Iya, silakan Pak. Jadi terkait dengan komunikasi kan tantangan yang dihadapi pada awal sekali itu masyarakat berhadapan dengan informasi yang berubah sedemikian cepat. Dan kebanyakan informasi tentang COVID ini sifatnya memang top down ya. Jadi komunikatornya adalah pemerintah dan komunikannya adalah masyarakat. Nah, coba lihat ya, pada awalnya pemerintah itu fokus pada pesan-pesan mengenai kesehatan masyarakat. Tapi sangat sedikit porsinya. Ya, misalnya dalam bentuk kampanye bahwa Indonesia akan sulit terserang COVID-19 karena iklim tropis ya. Dan bahkan ada statement Indonesia siap membantu negara-negara lain yang terdampak. Ya, kemudian pemerintah juga mengatakan bahwa siapapun warga masyarakat yang merasa demam, batuk, ya disarankan tinggal di rumah, tidak pergi ke kantor, dan tidak bersekolah bagi anak usia sekolah. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang Pak Safrizal dan Pak Marwan katakan mengenai social distancing itu ya. Jadi setelah itu pesan berpindah ke orang-orang lanjut usia. Ya, misalnya yang berumur di atas 50 tahun itu diminta mengurung dirilah di rumah. Lantas ada komunikasi sedikit mengenai risiko yang dihadapi oleh anak-anak. Nah, itu pun terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan anak-anak tidak akan terkena virus, tapi juga ada yang mengatakan akan terkena virus. Lantas ini informasi mengenai kebijakan penutupan sekolah dan perguruan tinggi. Kita melihat bahwa pada saat awal ada yang mau menutup sekolahnya, namun ada juga yang tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar kan. Ya, kalau nggak salah di Aceh juga ada sejumlah pesantren dan daya yang masih tetap buka. Ya, nah poin penting yang ingin saya sampaikan Wira adalah bahwa semua pesan yang tadi saya sebutkan itu yang terkait dengan kesehatan masyarakat ya. Misalnya perlunya social distancing itu, jaga jarak itu, cuci tangan itu ditebarkan di tengah penyebaran berbagai informasi yang saya sebutkan tadi. Jadi pada saat yang hampir sama ya, ada pesan mengenai kesehatan masyarakat dalam bentuk social distancing itu
menurut saya tidak ditumpah ruahkan sedemikian rupa begitu. Ya, karena di Jakarta memang terjadi perbedaan-perbedaan pandangan juga. Bahkan di kalangan istana pun beberapa orang ternyata membuat conflicting statement antara satu dengan yang lain. Ya, jadi menurut saya kalau kita melihat ya logika yang disampaikan oleh Pak Dr. Safrizal tadi, Prof. Marwan, bahwa ini akan begini jika tidak seperti ini, kan? Saya lihat poin utamanya memang pada social distancing itu. Jadi sayangnya orang-orang yang berpendidikan pun tidak percaya tentang social distancing. Ya, karena itu misalnya ketika ada jam malam itu dikritik secara terbuka jam malam. Padahal saya yang bukan orang kesehatan saja percaya bahwa jam malam itu ya mampu memberi kontribusi signifikan atau tidaknya itu tergantung hasil riset. Kontribusinya dalam bentuk apa? Kan tadi Prof. Marwan mengatakan juga Dr. Safrizal bahwa sekarang ini ada gejala local transmission. Itu artinya transmisi berlangsung karena ada komunikasi fisik yang dekat antara pembawa virus dengan orang yang tidak terkena virus. Ya kan? Jadi kalau itu logika ini kan masuk akal gitu ya. Karena itu masuk akal pula apabila orang dicegah berkerumun berarti mencegah terjadinya interaksi fisik. Pada saat yang sama itu berarti logis sekali bahwa kemungkinan virus spreading itu juga akan dapat dicegah gitu. Itu. Jadi ini ada persoalan dengan saya melihat jangan-jangan ini masyarakat kita memang mulai ada yang sakit juga ya, sehingga dalam pandangan saya hal-hal yang cukup logis bahwa 2 tambah 2 4 mulai ada yang ragu 2 tambah 2 itu 4. Begitu dulu Pak Prof. Marwan dan Pak Dr. Safrizal. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, Prof. Kalau kita lihat parameter yang Prof ukur di sini apa saja, Prof? Ya, baik Pak Wira. Saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Bantasyam dan Pak Dr. Safrizal. Begini, kita tahu bahwa virus ini itu menyebar sekarang ini antara manusia dengan manusia. Jadi untuk membangun model kita menggunakan beberapa parameter. Nah, interaksi antar manusia itu akan menyebabkan virus itu berpindah ke manusia yang lain. Ada 2 parameter yang kita gunakan di sini untuk pencegahan. Yang pertama adalah mengurangi masyarakat yang beredar di luar. Yang kedua, mengisolasi yang sakit. Apa artinya? Untuk masyarakat yang sehat, itu kita kurangi dia berada di luar rumah. Atau kalau dia terpaksa berada di luar rumah, dia harus melaksanakan social distancing. Menjaga jarak, mencuci tangan, pulang ketika mandi, lepas pakaian, dan seterusnya. Nah, ini yang kami sebut dengan aspek kepatuhan. Yang kedua adalah parameter interaksi tadi. Itu yang harus kita kurangi. Kalau 2 ini dapat kita tekan, maka penyebaran itu juga akan semakin rendah. Ya, Prof. Sekarang begini. Saya mau realita dulu, Prof. Yang Prof lihat di lapangan sekarang, kira-kira ada tidak yang seperti yang Prof harapkan? Ya, saya khawatirnya begini, Pak Wira. Semakin banyak orang berkerumun, kita tidak tahu di antara mereka itu mana yang carrier. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Safrizal. Orang yang imunnya kuat, orang yang daya tahan tubuhnya kuat, dia tidak bergejala, tapi dia membawa virus, dia akan menyebarkan pada orang lain. Nah, apabila interaksi ini kita kurangi, dengan sedikit sekali orang berada di luar rumah, maka penyebaran itu akan semakin kecil. Begitu realitas fisiknya. Nah, untuk Pak Dr. Safrizal, kita melihat, seberapa optimisnya tenaga medis di Aceh ini untuk bisa menanggulangi dan kegiatan dari masyarakat itu? Terus terang tenaga medis di Aceh ini dan tenaga medis di Indonesia pada umumnya
mulai merasa khawatir, terutama dengan banyaknya angka kematian tenaga medis. Kalau kita bandingkan, statistik mengatakan di Indonesia ini tenaga dokter yang meninggal akibat COVID ini adalah di angka 12%, sementara negara-negara lain itu semuanya di bawah 1%. Dan ini tentu saja mengkhawatirkan. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam sistem kita. Dan apalagi kemudian saya untuk Aceh sudah mengusulkan bahwasanya tidak semua rumah sakit itu boleh melakukan pemeriksaan awal atau perawatan terhadap COVID. Harus dibagi yang mana yang boleh, yang mana tidak. Apa yang saya khawatirkan adalah bahwasanya orang meninggal akibat COVID banyak, tapi akan lebih banyak lagi orang yang meninggal bukan karena COVID, tapi tidak pergi berobat. Kenapa? Karena mereka takut berobat tertular COVID. Sehingga harus kita bagi tempatnya. Dan ini yang saya mengkhawatirkan kita kalangan medis. Kita makin lemah, penyakit bukan hanya COVID, yang lain akan makin meningkat. Demikian secara Pak Wira. Silakan Pak Marwan. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Pertanyaan yang menarik ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa model ini kita bangun dengan asumsi bahwa tidak ada lagi individu yang keluar masuk dari Aceh. Artinya, begitu satu orang sudah terkonfirmasi positif, Aceh itu ditutup pintu masuk, baik dari udara, darat maupun laut. Nah, kita tahu bahwa secara eksponensial virus ini dapat menyebar antar manusia ke manusia. Apabila kondisi masyarakat Aceh itu bebas seperti sebelum ada wabah, maka satu orang itu akan dapat menyebarkan virus pada 2 atau 3 orang yang lain. Artinya apa? Artinya adalah satu orang dapat menyebarkan, satu orang akan tumbuh menjadi 4. Berdasarkan model, itu nanti akan ada pemuncakan kenaikan orang yang terinfeksi, Pak Saifuddin. Artinya maksudnya apa? Di posisi puncak kenaikan, itu sudah kira-kira sepertiga dari penduduk Aceh. Nah, kemudian dia baru turun terinfeksinya. Nah, apabila ini tidak dijaga, barangkali akan ada terjadi bahwa seluruh masyarakat Aceh akan terinfeksi, Pak Saifuddin. Maksud sepertiga di situ adalah pada saat posisi puncak. Demikian kira-kira. Iya, baik, Prof. Nah, setelah pada posisi puncak itu artinya berdasarkan data kita, berdasarkan prediksi kita, sudah di sepertiga dari penduduk Aceh itu terkonfirmasi terinfeksi dia. Ini berdasarkan data yang kita ambil dari survei yang dilakukan oleh TDMRC, di mana pada saat itu 94% dari responden yang memberikan data pada TDMRC itu mengatakan bahwa mereka masih berada di luar rumah. Artinya hanya 6% saja yang berada di dalam rumah, yang tidak keluar. Nah, gitu kira-kira Pak Saifuddin. Ya, jadi tempo hari saya memberi komentar dalam satu grup WhatsApp terhadap penelitian pusat mitigasi tadi itu, bahwa mungkin ini juga penting dalam hal building awareness, ya. Saya kira salah satu sumbangan penting dari riset semacam itu, prediksi yang semacam itu adalah bahwa kita jangan lalai, ya, karena kelalaian itu besar sekali harga yang harus kita bayar dan lama itu bisa kemudian kita kembalikan harga itu. Jadi terima kasih Prof. Marwan atas penjelasan mengenai sepertiga tadi itu. Sama-sama Pak Saifuddin. Iya, mohon izin Wira ke silakan, Pak Dr. Safrizal. Pak Safrizal? Ya, Bang. Jadi tadi Pak Dr. Safrizal menyebut 12% dokter, ya. Kalau melihat data rasanya lebih itu, Pak Dokter. Sampai mungkin sudah 20% sekarang dokter yang meninggal, ya. Lebih dari 20 orang, tetapi
kalau kita ratakan dengan korban yang meninggal antara COVID dan jumlah tenaga dokter di dalamnya itu, hitungan terakhir kita di angka 12%. Tapi mungkin 2 hari ini sudah bertambah lagi angka yang korban, bertambah lagi persennya, Bang. Oh gitu ya. Nah, mungkin Pak Safrizal juga ada baca sedikit replay saya ke Dr. Mahlil di Fame Peduli Corona, ya. Ya. Dan tadi saya bertanya lagi dan berharap sebenarnya Pak Safrizal nimbrung, tapi belum, dan Pak Mahlil Rubi juga belum, ya. Jadi pertanyaannya kan begini, dan ini menarik menurut saya. Bahkan saya 3 hari yang lalu di grup itu saya mengatakan saya ingin suatu saat ada riset yang dilakukan, bahkan mungkin dibukukan, karena itu akan menjadi sangat penting bagi perkembangan mitigasi bencana virus di masa yang akan datang terkait dengan peran dokter dan para medis. Jadi pertama, dokter ini umumnya kan orang yang sudah aware sekali mengenai transmisi virus ini. Dibanding man on the street, dibanding kami-kami ini yang awam dalam dunia kesehatannya. Kemudian juga gejala-gejala bisa dipantau, apa yang do's and don't-nya itu juga sudah dipahami gitu ya. Nah, tapi ternyata juga ada yang meninggal. Ini kita sorot dari sisi preparedness-nya ya, mitigation-nya gitu. Ternyata ada dokter yang meninggal. Dan pertanyaan saya, apakah Dr. Safrizal punya data atau tidak bahwa apakah teman-teman dokter yang meninggal ini ada penyakit penyertanya sebelumnya, morbid ya? Saya lupa itu. Ada penyakit penyerta sebelumnya. Komorbid. Komorbid. Jadi apakah ada penyakit penyerta sebelumnya? Itu satu. Kemudian yang kedua, ada tidak kemungkinan bahwa mereka ini meninggal karena alat perlindungan diri ya, APD-nya memang tidak tersedia. Nah, itu menimbulkan pertanyaan yang ketiga ini Pak Safrizal. Kalau kemudian APD-nya tidak tersedia, bukankah tidak boleh dokter itu menangani atau gimana gitu? Nah, ini kan menyangkut dengan etika juga, etika kedokterannya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lain, tapi cukup 3 aja dulu ini Pak. Cukup 3 dulu Pak Saifuddin. Iya, silakan. Ya Bang, jadi yang pertama saya menjawab adalah bahwasannya kita membagi dulu. Dokter yang meninggal ini ada yang tidak ada kaitannya langsung dengan pelayanan COVID atau sendiri. Oh iya. Nah, kemudian ada yang memang yang orang yang bekerja melayani COVID. Nah, salah. Berarti salah saya melihat awalnya itu. Ya, terima kasih itu Pak Safrizal. Oke, lanjut. Yang kedua adalah orang yang meninggal tidak ada hubungannya dengan COVID ini kebanyakan usianya sudah agak lanjut. Makanya kemudian sehari-hari belakangan ini akan keluar. Barangkali nanti Abang akan mendengar juga ada pernyataan mengatakan bahwasanya dokter yang usia lebih dari 60 tahun tidak usah praktek dulu sekarang karena mereka kelompok rawan. Dan kemudian ada beberapa kelompok dokter lagi yang diharapkan untuk membatasi praktek, yaitu yang berkaitan dengan areal mulut yang gampang penyebarannya lah. Iya. Dan yang kita sayangkan adalah dokter-dokter yang meninggal karena melakukan pertolongan terhadap pasien yang sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri yang komplit, yang lengkap, tapi masih bisa tertular. Ada analisa yang kami lakukan, yaitu adalah pertama adalah beberapa standar yang barangkali harus dipenuhi, yang karena kesibukan dan jumlah pasien utamanya di Jawa yang sangat banyak, yang mereka kemudian lupa. Dan ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan. Contoh hal yang paling mungkin dalam perhatian kita adalah saya akan merasa sangat rumah sakit yang menyiapkan tempat mandi yang appropriate, yang bagus, yang dilengkapi dengan desinfektan yang cukup untuk orang-orang pasca melakukan perawatan.
ada tempat ganti baju, tetapi tidak ada tempat mandi. Contoh tempat mandi seperti di bandara yang memang bagus tempat mandi, dan kemudian setelah mereka pulang meninggalkan itu. Dan itu yang pertama. Dan yang kemudian yang kedua lagi adalah kalau kita perhatikan mereka yang melakukan praktek memakai APD dan langsung ke depan itu memakai APD dalam waktu yang sangat lama. Tidak mudah Bang untuk memakai APD yang lengkap dalam waktu yang sangat lama itu. Bahkan konon katanya mereka memakai pampers. Kencing pun harus di sana. Kalau sekali dia buka baju, maka dia harus mengganti baju lain. Per baju harganya sampai 900 sampai 1.200.000. Betapa itu menjadi beban kepada mereka. Dan hal seperti inilah yang banyak membuat mereka menjadi korban. Saya dan tim kebetulan lagi melakukan tracing beberapa kasus kematian ini. Kita akan data bagaimana terjadinya untuk kita buat penelitian. Yang paling berita yang paling sedih, tapi ini barangkali mungkin perlu kita ketahui adalah orang yang menolong banyak orang penting ya. Maaf cakap, saya bilang kan ada salah satu TS yang menolong menteri itu, yang pasiennya selamat tapi dia kemudian tidak selamat. Ini kan sesuatu yang sangat yang menolong Menteri Perhubungan ya. Iya. Ya, menyedihkan Pak Safrizal. Baik, Pak Saifuddin Batasyam, Pak Prof. Dr. Marwan Ramli MSc, dan juga Dr. Safrizal Rahman MKes SPOT. Kayaknya harus satu hari kita berdebat dan kita sampaikan ini baru bisa kelar kayaknya Pak ya. Baik, saya ingin sedikit, saya boleh sampaikan sedikit saja. Ya, boleh. Oke. Closing statement dari Dr. Safrizal Rahman. Silakan. Ya. Saya kembali bercerita tentang beberapa pandemi ya. Beberapa pandemi. Indonesia ternyata pernah mengalami kondisi pandemi ini di tahun 1918 sampai 1920. Ini pada masa pemerintahan Belanda, dan pemerintah Belanda pada saat itu agak lalai untuk mendeteksi ataupun mengantisipasi dari awal. Korbannya sampai dengan 1,5 juta orang di Indonesia pada saat itu. Dan kemudian masyarakat menjadi mengurus dirinya sendiri dengan berbagai macam kepercayaan, dengan berbagai macam hal-hal yang kadang-kadang justru memperburuk kondisi. Kita berharap pemerintah kita bersama-sama melupakan segala permasalahan, bersatu, melupakan hal-hal yang berbau politik, bersatu dalam satu komando untuk ikut serta menyelamatkan anak bangsa. Pandemi ini akan berakhir pada masanya, tetapi mari kita menjaga sampai akhir angka kematian kita kecil, karena inilah adanya negara dibuktikan dengan bagaimana mengurangi angka kematian dari pandemi ini. Itu dari saya, Bang Wira. Iya, Pak Saifuddin, silakan. Ya, saya menyampaikan rasa hormat yang sangat tinggi kepada teman-teman, kepada Pak Safrizal dan teman-teman dokter, para medis yang sudah mendedikasikan diri dalam menangani, mencegah dan mengobati orang-orang yang terkena COVID ini, yang bahkan sampai harus kehilangan nyawa sendiri gitu. Dan saya berharap bahwa masyarakat juga memberi apresiasi kepada para pahlawan ini ya. Yang kedua, semakin jelas bahwa kalau kita abai ya kepada persoalan bukan persoalan, kalau kita abai kepada ajakan menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, bagaimana seharusnya bersikap di ruang publik, maka prediksinya kita akan membayar harga yang sangat mahal. Mungkin ada yang mengatakan ini tidak perlu terlalu diseriusi, disikapi dengan santai saja sebab akan bikin stres. Ya, ini saya tidak berharap ada elemen dari manapun di dalam masyarakat yang menganggap ini adalah masalah-masalah remeh-temeh, masalah enteng. Jadi seharusnya masyarakat menyadari bahwa mereka berada di garda terdepan ya untuk membantu pencegahan kampanye ini dengan mematuhi seluruh amaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten kota. Terima kasih kepada Wira atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Prof. Marwan atas beberapa insight
terkait dengan pencegahan konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Prof. Marwan. Sesuai tadi dengan yang saya sampaikan di awal, asumsi model itu dibangun berdasarkan data bahwa perjalanan masuk keluar Provinsi Aceh itu ditutup. Nah, pada kenyataannya hingga hari ini itu juga tidak ditutup. Artinya orang yang datang dari daerah-daerah terkonfirmasi, daerah-daerah yang memang zona rawan itu masuk ke Aceh. Yang kita khawatirkan adalah orang yang datang itu membawa virus hingga dapat menjangkiti teman-teman yang ada di populasi yang ada di Aceh. Nah, saat ini jam malam itu sudah dicabut oleh pemerintah daerah. Kami berharap bahwa ada pengganti. Kalaupun seandainya jam malam ini sudah tidak ada lagi, ada pengganti lain. Karena hari ini saya coba jalan tadi ke pusat kota, itu lalu lalang sudah mulai ramai. Seolah-olah sih kita tidak ada kejadian apapun. Nah, yang khawatir kita adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Safrizal. Saya memprediksi apabila terjadi transmisi lokal, maka kita semua akan terjangkit. Itu prediksi saya di awal. Maka akibatnya apa? Sebaiknya kita hindari transmisi lokal ini dengan tetap mengedepankan social distancing, kurangi berada di luar rumah. Karena itu perlu intervensi pemerintah dalam hal ini. Memang banyak yang banyak dampak yang akan diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, khususnya terhadap teman-teman yang mungkin bekerja 1 hari dan itu cukup untuk makan 1 hari. Ini yang menjadi perhatian pemerintah mestinya. Jadi mohon kami berharap bahwa ada pengganti kebijakan dengan dicabutnya jam malam. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Safrizal Rahman MKes SPOT, Ketua ID Wilayah Aceh. Juga ada tamu kita Profesor Dr. Marwan Ramli MSI, Pakar Ilmu Matematik FMI Pak Unsia. Juga ada pengamat komunikasi publik Pak Saifuddin Bantasyam. Pendengar, demikian bincang-bincang kita untuk sore hari ini di Dokter di Radio yang sudah kita sampaikan dengan panjang lebar. Dan ingat, semua pertanyaan itu bisa Anda komentar di kolom komentar di sosial media masing-masing atau bisa WhatsApp ke 0811-688-945. Dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan Dokter di Radio, dipersembahkan oleh Radio Peduli COVID-19. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Mari kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh. Dan disiarkan serentak